Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya. Ya kan bagus gitu kan. Ya kan soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan. Gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa itu yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Tinggal itu nih. Justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus. Keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Jadi ada acara talk show ya, stasiun TV nih, salah satu hostnya bilang katanya ngundang Doktif dipikir ratingnya bakal naik ya, tapi ternyata ratingnya biasa aja gitu. Malah katanya yang anak-anak TikTok yang trending yang itulah yang trending di TikTok itu ratingnya katanya jauh lebih bagus. Ya iyalah ya, dari dulu masyarakat Indonesia itu ya tidak pernah suka yang namanya edukasi. Doktif itu dokter yang mengedukasi ya. Lihat dong acara talk show-nya itu pernah nggak ngundang orang-orang yang benar-benar well educated, yang bahas tentang UMKM, yang bahas tentang afiliator, yang bahas tentang bisnis? Nggak ada. Yang diundang itu justru viral receh. Nah, tahu dong berarti itu talk show-nya kualitas dan kelasnya itu seperti apa gitu loh. Gue yakin ya kalau misalnya Doktif diundangnya ke acara yang lebih profesional, lebih berkelas, kelasnya kelas menengah ke atas nih, kelas-kelas yang orang-orang berpendidikan semua ya, itu gue yakin pasti rame banget. Pasti gue jamin rame ya, pasti ratingnya langsung jebol. Misalnya kayak diundang ke acara Najwa ya kan, acara-acara yang dari hostnya aja kita udah bisa lihat kelasnya gitu kan. Nah kalau misal acara-acara talk show yang alay-alay ya emang itu ada targetnya masing-masing, tapi ya mungkin elunya salah ngundang Doktif. Jadi platform itu harusnya ngundang yang alay-alay, yang viral gini viral. Habis itu yang door ya, yang nggak ada edukasinya, yang sekedar hanya untuk hiburan. Nah mungkin ya lain kali kalau misalnya mau naikin rating, undangnya yang model-model gitu aja ya, yang khusus untuk menghibur ya. Jangan ngundang yang edukasi gitu loh, jangan ngundang yang edukatif gitu, nggak akan cocok ya. Jadi bukan salahin bintang tamunya sih, salahin yang ngundang gitu sebenarnya kalau menurut gua ya. Yang diundang menurut gua ya mungkin salah tempat kali kalau diundangnya di talk show yang berkelas sih gue yakin rame sih. Dari dulu kan emang terkenalnya talk show yang kayak gitu kan emang undangnya yang alay-alay untuk membahas sesuatu yang alay, yang joget, satpam ganteng misalnya, atau nggak apapun itulah ya, yang viralnya tuh nggak ada unsur edukasinya, nggak ada unsur edukatifnya gitu ya. Pasti penontonnya males lah ya kan, biasa nonton yang alay-alay disuruh nonton yang edukatif, nggak akan masuk gitu. Itu yang mungkin menurut gue ratingnya turun. Gak usah jauh-jauh deh, di TikTok ya orang-orang yang lebih viral itu ya konten-konten yang flexing, konten-konten yang konten-konten yang huru hara mungkin gitu ya, yang alay-alay, mereka jauh lebih viral karena unsurnya menghibur gitu loh. Sedangkan konten edukasi, konten edukatif, contohnya gue deh contohnya gue nih gue punya kelas, kalau gue lagi bahas kayak gini peminatnya lebih dikit dibandingkan ketika lagi ngomongin gosip, ketika lagi ngomongin alay-alayan gitu. Segitunya nggak paham ya. Guys, saya lihat satu video live-nya DP yang mengomentari tentang kedatangan Doktif di pagi-pagi ambiar. Boleh dong ya, saya sebagai netizen ikut berkomentar, yang penting tidak mengandung sara dan tetap debat ada adab ya. Oke. Jadi gini ya Mbak DP, memang sih ratingnya waktu kedatangan Doktif itu tidak setinggi rating ketika datang yang dor ya. Terus juga datangnya petantang petenteng ya, saya lihat di videonya, ini dia videonya. Dan sedikit analisa dari saya, memang kalau untuk konten-konten yang bersifat hiburan itu bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk bocil.
karena pengguna sosmed di Indonesia bocil juga menempati tingkat tertinggi. Penggunanya rame ya. Bisa jadi mereka itu di antara usia 17 tahun ke bawah atau SMA ke bawah. Karena SMA itu peralihan. Jadi sedangkan kontennya Doktif atau video-video Doktif itu adalah video-video edukasi. Beda dengan petantang petenteng, dan kita juga tidak boleh melupakan ya, kebiasaan orang Indonesia memang hal-hal yang berbau-bau hiburan itu mudah sekali viral. Contoh ya, begitu sulit. Gimana dia nggak viral tuh? Terus ada lagi cepmek, ada lagi ada tuh yang anak UGM itu apa sih? Bercanda gitu ya. Padahal kan kalau kita bilang konten mereka sama sekali tidak ada nilai edukasinya. Tapi ya nggak masalah karena memang konten mereka itu fokusnya ke hiburan. Jadi karena kontennya Doktif itu lebih ke edukasi, bahasanya juga kadang berat, mengandung niacinamide, apalagi tuh kami jadi cerdas loh gara-gara Doktif. Padahal kami cuma ibu rumah tangga ya kan, bukan orang yang di bidang kesehatan, bukan dokter, bukan ahli biologi, tapi udah mulai mengerti retinol, waduh mantap kali pokoknya. Oleh karena itu bisa jadi karena kontennya itu edukatif dan berat sehingga tidak bisa selalu dinikmati oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Anak-anak pasti nggak tertarik dengan konten-konten dan video-video seperti itu. Jadi bisa jadi itu yang membuatnya tidak lebih tenar daripada konten yang bersifat hiburan. Jadi kalau ada kata-kata ya ternyata yang lagi huru-hara juga ratingnya nggak bikin tinggi, nggak apa-apa ratingnya nggak tinggi, dan yang nonton itu ternyata sedikit kemudian dianggap oh ternyata selama ini buzzer. Enggak, saya termasuk pendukung Doktif dan saya bukan buzzer, cuman saya nggak nonton TV. Maaf ya Mbak ya, saya lebih sering saat ini memang nontonnya itu dari sosial media. Apalagi di rumah saya memang sudah tidak ada lagi siaran TV, kami lebih ke pasangnya YouTube. Jadi bukan berarti ketika ratingnya tinggi buzzernya lebih rame, dan saya termasuk pengguna sosial media. Saya bukan buzzer, saya pendukung Doktif. Doktif, semangat ya Doktif. Walaupun saya lihat Doktif diundang sana-sini dan Doktif tampil sendirian dikelilingi oleh berbagai orang-orang ya, tapi saya doakan semoga Doktif sehat selalu dan semangat mencerdaskan para wanita Indonesia termasuk saya. Semoga menjadi amal jariah untuk Doktif. Mbak DP, sekarang lu blunder banget sumpah. Tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra TV tempat lu bekerja. Jadi lu dengan sengaja ngebuka program yang mana lu menjadi hostnya itu lebih mengutamakan rating aja sebagai indikator utama kesuksesan program lu. Secara nggak langsung juga lu membeberkan bahwa stasiun TV, utamanya TV show yang kalian hostin itu tidak mementingkan dampak positif dari program kalian kepada masyarakat. Karena kalian hanya fokus kepada rating. Karena seharusnya program di stasiun TV juga itu mempertimbangkan keinginan penonton yang menginginkan konten yang lebih sekedar daripada hiburan. Seperti misalnya konten yang edukatif gitu, misalnya informatif juga, yang bisa berdampak kepada kehidupan para penonton-penonton showmu itu. Berarti selama ini program yang kamu hosting ini cuman fokus kepada popularitas gitu ya, komersial doang gitu. Tidak fokus kepada manfaat dari program TV show yang kalian bawain gitu. Pantas saja setiap topik yang kalian bawain semuanya, terus cara kalian mewawancarai narasumber juga itu kayak nggak ada isinya, tau nggak? Jadi kebanyakan TV show yang kayak gitu itu ibaratnya kita ini sebagai masyarakat lagi nontonin tetangga kita ini di kondangan lagi gosip gitu. Padahal ini TV show loh ya, program ada duitnya. Iya tahu rating itu penting. Itu sebagai salah satu indikator performa kalian ya yang bekerja di stasiun TV. Tapi kalau misalnya itu menjadi satu-satunya tujuan kalian di program itu bisa berisiko loh kepada stasiun TV-nya. Nanti stasiun TV-nya ini kehilangan relevansi di mata masyarakat. Jadi TV stasiun itu perlu menyeimbangkan antara komersialisasi dan tanggung jawab sosial kalian dalam menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tapi ya udahlah, paling juga kan namanya DP kan udah gede gitu ya kan. Nggak kan mungkin kena teguran dari stasiun TV mah.
Walaupun sebenarnya DP ini sudah melanggar kode etik dunia broadcasting. Karena sebenarnya ya, rating itu kalian tidak boleh beberkan. Bisa jadi juga ini akan berdampak kepada narasumber-narasumber yang kalian akan undang nantinya. Mereka akan berpikir, aduh mampus gue nih nanti di program ini gimana ya. Kalau misalnya rating gue nanti turun ya, aduh bisa nggak ya gue rating, setelah gue hadir rating gue yang naik gitu atau apa segala macam. Dan dia tidak akan maksimal untuk tampil karena memikirkan juga udah ada mindsetnya di situ. Padahal kalau dipikir-pikir ya banyak banget tuh host-host yang di luar sana itu yang nggak cuma sekedar terkenal, tapi juga pintar, punya otak gitu. Untung host kayak gini cuma ada di Indonesia, kalau di luar negeri udah nggak dipakai di seluruh stasiun TV. Karena akan dianggap membeberkan rahasia dari perusahaan. Dan juga pasti kalau misalnya ini terjadi di luar negeri ya, pasti KPI-nya yang di luar negeri nih gue bilang ya, itu pasti akan bertindak. Oh berarti stasiun TV ini tidak memikirkan manfaat untuk masyarakat banyak ini program-programnya ini. Memikirkan rating aja nih, nah diaudit dah tuh. Tapi itu kalau di luar negeri ya, di Indonesia yang nggak tahu dah, terserah lu dah. DP, urusan DP nggak tahu, Dokti nggak ngerti. Tapi yang jelas pada saat Dokti di pagi-pagi ambiar, dia mendukung ya. Dia sih mendukung Dokti pada saat di pagi-pagi ambiar. Terus Mbak DP, ini pagi-pagi ambiar yang otot pengen datengin Dokti ya, bukan Dokti ya. Coba deh tanya Brownies pengen ngundang Dokti belum, Dokti iyain. Yang ngotot pagi-pagi ambiar, Doktif datengin gitu ya. Jadi bukan kesalahan Doktif dong kalau ratingnya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot pengen Doktif dateng ya. Uangnya juga fee-nya cuma 1 juta. Kecil banget ya kan, kecil 1 juta. Mending waktunya buat Doktif jualan di klinik daripada datang ke pagi-pagi ambiar. Emang cuma 1 juta datang ke TV itu. Emang dipikir bayarannya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil ya. Mending Dokter jaga klinik kalau ngerti kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong dateng gitu. Ya guys, Dokter itu nggak gibah, Dokter itu ngasih tahu kebenaran ke kalian. Kalau kalian ngerasa gibah, ya nggak usah follow, nggak apa-apa. Karena Dokter itu pengen kalian jadi cerdas, tau nggak? Ngomong Gitu ya. Nggak ada, Dokter nggak ada keranjang kuning, sudah live ya guys ya. Kan kemarin sudah live Dokternya. Sehat-sehat. thank you guys. Kapan BAP itu? Tinggal nunggu guys, yang dari Doktif udah selesai, yang kasusnya DRL ya. Kalau untuk kasusnya Rahma yang pengeroyokan itu nanti nunggu, karena Doktif kan nambahin pasal-pasal lah gitu ya, tunggu aja. Yang penting Doktif nggak mau ada pasal yang terlewatkan, selengkap mungkin. Kan kalau si Arif Afanda kan bilangnya, Arif Afanda kan bilangnya gini, mana pencemaran nama baik, kamu memeras, laporkan, dilaporin, nggak cuma kamu Arif ya, Rahma pun Doktif laporin ya. Jadi jangan ditantangin ya, gitu. Cuman Doktif tuh udah capek ya, jadi antar nanti banyak pasal, jadi nggak akan skip itu satu pasal pun ya, yang udah jelas bisa dibuktikan. Hampir 500.000 penonton yang lihat, jebol rekor, bener nggak Dok? Bener. Tadi Mas Tom Liwafa ngakuin jebol rekor. Nyala upload dong. Kita kena apa ya? Kena pada makasih ya guys ya. Tadi gimana? Siapa sih? Alif, Agus Club. Guys udah pada makan belum? Makan ya. Yuk cerdas bareng Doktif, hati-hati guys ya. Hati-hati. Mereka sudah mengeluarkan budget miliaran. Udah miliaran buat bayar budget. Hati-hati, digiring opininya. Terus lucunya guys, di briefing nanti kalian ngomongnya itu ini template-nya sama semua guys. Ada berapa template gitu, banyak template-nya
Jadi nanti template-nya tuh bujur-bujur tuh itu template-nya. Lucu deh, ya, lucu. Ini Doktif buka ya. Kalian udah pada follow belum? Karena kurang 8.000 apa kalau nggak salah. Ini bakalan Doktif buka. Ya. Di sini adalah salah satu bukti ya bahwa owner skincare tukang flexing itu senang banget. Owner Baizu kayaknya ya. Thank you owner Baizu. Ya. Gitu. Zulfana orang Jember. Orang Jember. Oh, di sini ada Mbak Nul Baizu. Siapa sih namanya? Mbak Zulfana. Dokter Zulfana. juga, dokter. Oh iya. Oh, Dokter Zulfana. Hai, Dok. Dokter Zulfana. Dok, di sini ada Mbak Nul. Musuh krema ebol-ebol. Mana munculin dong mukanya? Sapa dong. Sapa dong, ayo. Sapa. Giliran ini yuk sapa dulu. Hai, Geser aja, geser. Kucingku geser ya. Udah, Yuk geser. udah nggak apa-apa dong. Udah nggak masuk aja sedikit. Let's go. Ayo ngoceh sedikit. Nah, ini cukup kok kepalanya bertiga masuk. Guna nih. Jadi dokter di tengah. Silakan bibir Anda. Ya, Gunakan bibir manja Jadi Anda. dokter di tengah ya, kita bajak ya guys ya. kita bajak. Yuk. Mana krim abal-abal? Gimana? Gimana Silakan. kan ebol-ebol? Komen. Jadi ya teman-teman kalau mau haters itu mikir dikit ya, padahal merinding kan. Mbak Nur itu ada nyadoktif di sini itu membuka mata masyarakat ya untuk bisa tahu oh ini krim abal-abal, oh ternyata kita lagi membiayai para owner-owner yang jualan krim abal-abal, yang overclaim juga gitu loh. Kita tuh sayang sama duit kalian, kesehatan kalian ya. Jadi kalau mau jadi buzzer tolong pakai hati nurani aja deh. Berapa banyak korban dari beredarnya krim-krim atau body care yang sekarang lagi marak di masyarakat ini, Dok, seperti itu. Jadi dengan adanya Doktif, alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu loh. Ya, manfaatnya kepada masyarakat, kita lebih cerdas untuk memilah-milih skincare kayak Guys, gitu. nah bener guys, tau gak sih kenapa kok Doktif itu merasa miris banget dengan cara dengan cara AS ini menjual agamanya yang astagfirullahaladzim, Masya Allah aku terzolimi. Dia sudah terbiasa guys, terbiasa menggunakan agamanya untuk membodohi kalian. Ya, ini kejadiannya di Mekah. AS ya, kalau Doktif tidak menyampaikan kebenarannya, berarti Doktif harus tanggung dong akibatnya. Bener nggak? Di Mekah kamu mengajak salah satu artis Indonesia untuk produksi skincare di tempat kamu. Tapi kamu iming-imingin. Apa iming-imingnya? Nanti kamu nggak usah pusing. Cukup kamu aja yang muncul sebagai figur. Ya, tapi reseller dan distributor dari Bening, MS Glow, dan berbagai macam brand yang lain akan saya tarik untuk membeli produk kamu. Di Mekah guys, bisa berucap seperti itu. Di Mekah. Oh, jadi nyiming-nyimingin artis itu. Jadi karena artis ini cukup terkenal sekali. Artis ini cukup terkenal sekali guys. Cewek cowok sih? Cewek. Siapa? Cukup nggak bisa disebutin. Nggak bisa. Ya, iming-imingi guys. Nggak usah keluar modal, cuman sosoknya aja. Ada yang tahu nggak guys? Sosoknya aja. Siapa sih? Dia komen aja. Ini ada beberapa, kamu kasih aku clue Ya, dong biar aku bisa setega itu dia. Padahal kok bisa gitu loh. Itu etika bisnisnya gimana? Di Mekah aja dia bisa ngomong gitu. Jadi nggak ada takutnya. Di Mekah dia bisa bilang gitu. Nanti kita akan tarikin reseller dan distributor dari mereka ini. Ada nggak etikanya itu? Aku juga nggak tahu namanya. Itu nggak ada etikanya. Jangan Jadi HS, Siapa kamu? HS, ya jangan. Salah orang dong. Ya, dia anak yang jujur. Jangan kamu ajak-ajak ikutan rusak. Ya. Dia anak yang jujur, anak yang baik. Ya. Iya, itu dari yang tahu. Itu ada Udah ya. Ada yang benar. Ya. Jadi kasihan sebenarnya kalau dibilang dokter Oki bikin dia itu dizolimi guys. Dizolimi, kalian kalau tahu ya. Kalian kalau tahu nangis kali. Untung dokter Okinya tuh nggak jadi setting. berarti Gitu. Ya. Oke. Udah pada tahu kan ya
ya udah itu ya guys ya info kali ini ya. Gitu. Jadi caranya begitu guys dia. Nyala. Thank you Galaxy. Ya. Dokter harus balik keluar angkasa ya, Dok. Oh sebentar belum selesai. Enggak mesti gitu tadi. Mengirimkan Dokter keluar angkasa. Kapan dibuka? Tunggu 3 juta guys. Tunggu 3 juta guys. Follow Follow akunnya Doktif ya. Orang 3.000 kan? 8.000 ya? 8.000. Oke, aku share nih. Terus apa lagi ya? Jadi post Ya. Jadi etikanya bisnis ini orang menggunakan kedok agama. Masya Allah, tabarakallah, aku terzalimi. Aku ini tidak salah. Aku ini bla bla blanya itu. Aduh, udah cuma paling kesel sama orang kayak gitu. Bener sih tutup semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi di Mekah bisa-bisanya pakai ngomong begitu. Mic-nya kurang kedengeran, Dok. Gitu loh. Kok bisa-bisanya? Ya, udah jelas. Sudah jelas. Di Mekah bisa ngomong begitu, diambil nanti resellernya gitu. Udah tenang aja. Pasti laku skincare-nya. Kita ambil reseller mereka. Jadi kalian hati-hati ya guys yang kerja sama orang ini. Yang punya bisnis sama HS ini hati-hati. Bahaya banget soalnya. Ya. Terus kenapa sih Doktif itu juga pernah gaji tawari beberapa tahun yang lalu, tapi Doktif nggak mau. Kenapa? Karena sistemnya dia itu data IDA kan tidak pasien Doktif. Jadi dia itu sistemnya guys, kalau Doktif bikin itu nanti brand name-nya Doktif diambil sama dia. Paham nggak? Jadi Doktif nggak bisa bikin maklon di tempat yang lain. Gitu, itu dulu begitu. Jadi Doktif nggak bisa bikin, misal nih Doktif mau bikin brand yang sama, brandnya Doktif yang sama, tapi di pabrik yang lain itu nggak bisa, karena sudah terikat dengan pabriknya dia. Gitu. Ya guys ya, udah jelas? Beli aja ini kita. Ntar beli aja di sini. Sekalian aja. Halo. Jadi ya guys, yang Doktif perangi sekarang ini adalah miliarder, konglomerasi skincare. Jadi kalau kenapa-napa sama Doktif, kalian tahu ya siapa pelakunya? Gerombolan sirkus. Ya. Karena ini uangnya triliunan guys, triliunan. Ya, triliunan. Tapi Doktif berharap masyarakat bisa terbantu ya menyelamatkan uang masyarakat ya. Amin. Ya. Doain paling kenceng. Amin. Iya benar. Amin. Ya. 25 kezoliman Berakhir, bubar, berhenti, nggak menjadikan masyarakat ini diperas sama mereka, apalagi menggunakan profesi dokter. Selesai sudah zaman mereka membodohi kalian. Kedok agama habis. Kalian juga kan Doktif kan, kalian lihat nggak sebelum Doktif muncul ada dokter yang suka pakai betadine gitu, povidone iodine tuh di tangan. Ada nggak dokter loh itu kelakuannya kayak gitu? Ingat nggak guys? Ingat. Hah? Ingat. Ditegur? Enggak, tetap aja guys kelakuannya begitu. Halo Kak Lia, kakak Doktif itu ya. Jadi sama dia itu ya. Ya untuk buat teman-teman yang di balik papan ya, Doktif bakalan bikin video deh buat kalian ya. Ya dari rumah sakit apa gitu ntar Doktif bikinin video ya. Nanti ya, Doktif udah janji soalnya. Jadi betadine sebelum munculnya Doktif ya, ini dokter kebiasaan nih. Ya, kebiasaan dia taruh tuh betadine, ini flek kalian, ini misal flek di wajah kalian, ditetesin tuh pakai serum atau pakai krem sesteamin tuh ya.